Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini kita membahas tentang penyebaran Islam di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak materi tersebut. Yang pertama, yaitu yang A, proses masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia ini dengan melalui jalur perdagangan. Yang mana di dalam proses masuknya Islam yang lewat jalur perdagangan diperjelas oleh beberapa teori, seperti halnya teori Gujarat atau India yang disinyalir pada abad ke-13. Lalu yang kedua ada teori Persia, itu diketemukannya pada abad 13 juga. Yang ketiga teori Mekah, disinyalir ada pada abad ke-7. Namun di dalam melalui teori perdagangan ini, Ibu jelaskan di sini tentang teori Gujarat. Masuknya Islam melalui jalur perdagangan, ada yang di dalam beragama Islam. Teori Persia juga ada di sana sebelum ke Nusantara, bersinggah dulu di Gujarat atau India. Sedangkan ada teori Mekah tersebut menyebutkan Islam masuk atau tiba di Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah. Dikarenakan negara-negara Islam di Timur Tengah memiliki hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Seperti halnya hubungan baik Kerajaan Sriwijaya Palembang dengan Muawiyah bin Abi Sofyan. Kalau dicontohkan dalam perdagangan lewat jalur laut dan darat. Untuk yang kedua, anak-anak, di sini ada kegiatan sosial dan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, adanya perbedaan antara para saudagar Muslim Arab datang ke Indonesia. Misalkan, seperti halnya orang-orang kaya masih menjadikan orang miskin sebagai budak. Dan karena orang miskin ada yang menetap para budak, maka lambat laun banyak para budak masuk agama Islam. Islam itu penyebarannya dengan cara kasih sayang, saling membantu, dan bekerja sama atau tolong menolong. Misalkan saja saudagar Muslim yang dari Arab yang menikahi dengan orang golongan atau perempuan golongan bangsawan, sebelum dinikahi mereka diislamkan terlebih dahulu. Dan setelah perkawinan mereka akhirnya banyak keturunannya yang beragama Islam. Demikian juga yang terjadi di Jawa seperti halnya Prabu Brawijaya yang beragama Hindu menikahi Putri Campa, seorang muslimah. Dengan perkawinan mereka lahirlah seperti Raden Patah, Raja Demak, Sunan Ampel. Untuk selanjutnya, dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan, hal ini lebih cepat penyebarannya dikarenakan munculnya tokoh ulama atau mubalek dengan mendirikan pondok-pondok pesantren atau surau. Surau itu bisa disebut juga musola. Nah, dari cara inilah maka para ulama atau mubalek berjasa sekali agar Islam lebih meluas, karena para santrinya meneruskan ilmu-ilmu yang didapat dari siapa anak? Dari para ulama atau mubalek. Walaupun sampai
sekarang ini ada yang belum menerima kebenaran Islam seutuhnya. Karena dengan cara pengajaran ini, maka saudagar muslim atau mubaligh telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pribumi, yang pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Bisa dicontohkan sedikit di sini. Apa sih contohnya kalau kepercayaan animisme itu? Seperti halnya menyembah matahari, kepercayaannya kepada matahari, gunung atau angin. Sedangkan pelajar di penganut kepercayaan dinamisme itu contohnya seperti di benda mati, misalkan menyembah patung, pohon besar, candi-candi atau makam. Sudah jelas ya anak-anak? Ibu akan berlanjut kepada bukti-bukti awal penyebaran Islam di Indonesia. Bukti-bukti penyebaran Islam di Indonesia dibagi menjadi 3. Ada catatan kerajaan Cina, ada berita Chow Kufei 1178 Masehi, ada berita Jepang tahun 784 Masehi. Ibu perjelas di sini yang pertama, ada catatan kerajaan Cina. Yakni dengan zaman dinasti Tong yang ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Itu bukti-buktinya penyebaran Islam pada abad ke-7 Masehi. Lalu yang kedua, berita Chow Kufei. Dalam berita ini ada 2 tempat yang menjadi komunitas tasih, yaitu Trengganu, Malaysia, dan Sumatera Selatan atau wilayah kerajaan Sriwijaya. Ada yang dinamakan berita Jepang tahun 784 Masehi. Hal ini diperkuat dengan catatan Marco Polo atau tulisannya Marco Polo dan Ibnu Battuta. Ibu lanjutkan lagi perkembangan Islam di Indonesia pada poin yang C, yakni dengan perkembangan ini menurut Ahmad Mansur, yaitu Ahmad Mansur Surya nama lengkapnya, negara terdapat ada 3 teori, yakni yang mana teori tersebut berbeda-beda pendapat karena waktu masuknya Islam ke Indonesia memiliki permasalahan seperti halnya pertama, teori Gujarat, bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 karena adanya kurang fakta yang mendukung hubungan dagang Indonesia dengan India. Terus lalu ada batu nisan Sultan Samudra Pasai. Sedangkan yang kedua, yakni teori Mekah. Teori ini dengan pembawanya berasal dari Mesir atau Arab. Dan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Yang berperan besar adalah bangsa Arab itu sendiri. Terus selanjutnya anak-anak, teori Persia. Dengan teori ini pada abad ke-13 berasal dari Persia atau Iran. Oleh karena itu, dengan penjelasan ini diharapkan kepada anak-anak didik kami agar dapatnya mengambil contoh atau suri tauladan dari para pejuang Islam. Tanpa ada ulama atau mubaligh, maka Islam di Indonesia utamanya tidak akan berkembang dengan pesat. Semoga bermanfaat buat anak-anak sekalian dan menjadikan Islam yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.